Terkait motif, kalau Baradae menyatakan memang dia nggak mengetahui sama sekali motifnya. Ya. Tapi bahasa kami ya lambat. Sama kayak Pak Suno, kita kan orang bebas bicara. Saya kalau bicara kan bebas. Pak LPSK, mohon maaf, Anda lambat. Anda institusi yang lambat menurut saya. Nah, dia hanya disuruh perintah tembak itu aja. Apa yang sebenarnya yang terjadi untuk disuruh menembak ini? Mengawasi proses, tapi kami tidak bisa masuk ke penyidikan karena Kompolnas tidak punya kewenangan penyidik dan kami nggak punya kewenangan. Jadi sampai saat ini LPSK belum bisa minta keterangan apapun dari Ibu PC ini. Jadi kemarin yang terakhir tim kami ke kediaman beliau dan bermaksud minta keterangan karena ini appointment setelah pengacaranya datang ke LPSK bersama psikolog dan menawarkan rekomendasi dari psikolog itu diadopsi saja oleh LPSK. Kami tidak bersedia, kami harus ketemu. Kesadisan Irjen Verdi Sambo, Brigadir J yang sudah ketakutan dan minta ampun sempat dipaksa melakukan hal ini sebelum dihabisi. Bareskrim Polri telah menghentikan penanganan kasus dugaan pelecehan Brigadir J kepada istri Irjen Verdi Sambo, Putri Cendrawati, pada Kamis tanggal 18 bulan 8 tahun 2022. Hal tersebut sebelumnya menjadi kasus yang dilaporkan oleh Putri Cendrawati kepada Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun dalam proses gelar perkara, polisi tidak menemukan adanya peristiwa tindakan pelecehan seksual yang disebut-sebut dilakukan oleh Brigadir J seperti yang dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara, tadi sore perkara ini kita hentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian dalam acara pers di Mabes Polri pada Jumat 12 bulan 8 tahun 2022. Detik-detik kematian Brigadir J sementara berdasarkan kronologi yang diketahui mantan kuasa hukum Baradae Diolipa Yumara, Baradae cepat menceritakan saat itu mereka sedang berada di rumah dinas Jalan Saguling, Duren 3 Barat, Pancoran, Jakarta Selatan. Mulanya Brigadir J diminta untuk naik ke lantai atas, namun Joshua menolak. Tapi karena perintah itu datang dari Irjen Verdi Sambo, akhirnya Brigadir J menurut. Kala itu Baradae juga naik ke lantai atas. Dia menyaksikan Brigadir J yang sudah berlutut di depan Verdi Sambo yang sedang memegang pistol sambil memakai sarung tangan. Di atas itu sudah ada kejadian si Yosua berlutut di depan Sambo. Kalau menurut keterangan Richard, kan Richard pegang pistol, Sambo juga pegang pistol, tapi Sambo pakai sarung tangan. Biasa kan namanya mafia kan suka pakai sarung tangan, kata Deolipa, pengacara Baradae. Situasi menjadi panas ketika Irjen Verdi Sambo memberikan perintah kepada Baradae untuk menembak rekannya. Perintah itu tak dapat ditolak oleh Baradae, maka terjadilah penembakan terhadap Brigadir J. Dalam posisi itu ada perintah dari Sambo untuk si Richard, "Woi, sekarang woi, tembak woi." Ya namanya perintah kan Richard ketakutan. Karena kalau Richard nggak nembak, mungkin dia ditembak karena sama-sama pegang pistol kan. Akhirnya atas perintah Richard langsung menembak dor, kata Yolipa yang merupakan pengacara dari Baradae menurutkan ucapan yang disampaikan oleh Baradae sebelumnya. Polri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J, yakni Irjen Polisi Verdi Sambo, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan 1 tersangka sipil bernama Kuat Ma'ruf atau KM. Peristiwa di Magelang, pengacara Richard Eliezer atau Baradae Muhammad Burhanuddin membeberkan kesaksian kliennya mengenai insiden penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun Baradae merupakan saksi kunci sekaligus tersangka yang pertama kali menembak Brigadir Yosua. Burhanuddin mengatakan bahwa Baradae belum buka suara terkait motif dibalik penembakan yang diperintahkan oleh Irjen Verdi Sambo. Cuman dia bilang ada peristiwa yang dari Magelang. Cuman itu aja yang dibilang, ujar Burhanuddin di acara Indonesia Layar Skop seperti yang telah dikutip di salah satu stasiun televisi pada Sabtu 13/8 tahun 2022. Burhanuddin mengatakan sebelum ditembak Brigadir J disuruh masuk ke dalam rumah dan disuruh jongkok serta dijambak atasannya. Kemudian ia katakan Verdi Sambo diperintahkan Baradae untuk menembak Brigadir Joshua.
Pada saat di TKP, mereka berempat sudah di dalam dan Ricky disuruh panggil Joshua. Begitu masuk TKP, kemudian disuruh jongkok, yakni Brigadir J, Pungkas, Burhanuddin. Informasi dari Barada E yang suruh Brigadir J jongkok adalah si bosnya yang seorang atasannya di sana, yakni Ferdi Sambo. Lanjutnya ia menambahnya bahwa yang berada di tempat kejadian adalah Brigadir J yang saat ini sudah jadi tersangka semua, yakni Ferdi Sambo, Ricky dan Barada E. Namun istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pada saat kejadian berada di dalam kamar. Selanjutnya saat disinggung apakah Brigadir J dieksekusi saat jongkok, pengacara Barada E itu membenarkan sebelum dieksekusi rambut Brigadir J sempat dipegang, lalu Barada E diperintahkan untuk menembak Brigadir Joshua. Katanya diapakan dulu rambutnya, lalu Barada E diperintahkan untuk menembak. Woi, tembak, 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 gitu ungkap Muhammad Burhanuddin. Ketika ditanya siapa yang merambut Brigadir J, kuasa hukum Barada E tersebut mengatakan si bosnya Ferdi Sambo yang memegang rambut Brigadir J. Namun ia tegaskan untuk proses selanjutnya tidak diceritakan lagi oleh Barada E. Sambungnya menuturkan pelaku yang menembak sudah dituangkan di BAP dan saat ini sedang dalam penyelidikan pada saksi satu lagi. Ia juga berasumsi jika sudah dapat keterangan dari saksi satu lagi, bisa jadi nanti dapat ketahuan yang menembak satu orang atau dua orang. Burhanuddin menyebutkan sementara ini sosok penembak Brigadir J yang dipublis baru satu orang, yakni Barada E yang mengaku menjadi penembak pertama. Dia atau Barada E bilang ada tapi belum tuntas juga, kata Burhanuddin saat ditanya apakah ada orang lain yang menembak Brigadir J selain Barada E. Cuman dia bilang dia orang pertama yang disuruh menembak, 3 kali menembak Sambo. Sambo akhirnya mengakui perbuatannya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan Joshua Huta Barat atau Brigadir J, yaitu Irjen Ferdi Sambo di Makobrimob. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Ferdi Sambo mengakui bahwa dirinya adalah aktor utama dari tewasnya ajudan Putri Chandrawati. Itu pertama adalah pengakuan saudara Ferdi Sambo bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini, ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam siaran pers Jumat 12 bulan 8 tahun 2022. Tak hanya itu, Komnas HAM juga menyebut bahwa Ferdi Sambo sudah mengakui semua mengenai skenario tembak-menembak yang sebelumnya disampaikan. Dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah dan mendisinformasi beberapa hal, sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi peristiwanya tembak-menembak. Katanya tadi diakuinya itu hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Lanjutnya, Komnas HAM menyampaikan bahwa saat ini pemeriksaan Ferdi Sambo sempat mengucapkan permintaan maaf dan akan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Marah dan emosi itulah yang menjadi kasus kematian Nofriansah. Kasus marah dan emosi, kasus marah dan emosi itulah yang kemudian menjadi kasus kematian Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J terus diungkap di rumah dinas ex-Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Berangsur-angsur menjadi terang, ya, Irjen Ferdi Sambo yang mendalangi pembunuhan Brigadir J telah mengaku dan dia resmi menjadi tersangka. Pada polisi, Irjen Ferdi Sambo mengaku marah setelah adanya perlakuan yang disebut mantan Kadif Propam itu melukai hak dan martabat keluarga yang dilakukan Brigadir J kepada istrinya Putri Chandrawati. Di keterangannya, tersangka Ferdi Sambo mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya Putri Chandrawati. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Deti Pidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Yahya dalam keterangan pers di Makobrimob Kelapa II Depok Kamis 11/8 tahun 2022. Adapun Brigjen Andirian menyebutkan Putri Chandrawati disebut merupakan perlakuan yang melukai harkat dan martabat di Magelang oleh Brigadir J. Putri Chandrawati telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua Brigadir J, ujarnya. Setelah itu, Irjen Ferdi Sambo kemudian merencanakan pembunuhan bersama tersangka lain, yakni Barada E dan Bribka Ricky Rizal. Kemudian Ferdi Sambo memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua.